Hai semuanya, di video ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek Design Thinking dengan judul rental kendaraan secara online. Sebelum itu, perkenalkan nama saya I Ketut Semestawan, NIM 2315101053. Yang pertama yaitu ruang lingkup masalahnya. Berkaca dari beberapa orang yang datang ke Bali, baik itu mahasiswa, orang yang sedang liburan, atau orang yang sedang mencari pekerjaan, mereka tidak mempunyai kendaraan. Padahal ada sebagian aktivitas dari mereka yang membutuhkan kendaraan. Ketika mereka ingin menyewa sebuah kendaraan, mereka mengalami kesulitan karena untuk mencari tempat rental kendaraan secara cepat dan mudah itu tergolong susah. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan sebuah aplikasi yang bisa membantu untuk mencari kendaraan secara online dengan cepat dan mudah. Target pengguna dari desain kami ini yaitu yang pertama pemilik rental kendaraan online, ya, pemilik kendaraannya. Yang kedua, kami sebagai fasilitator antara konsumen dengan penyedia jasa rental kendaraan secara online, dan konsumen yang akan menyewa kendaraan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu design thinking process. Yang pertama itu ada empathize. Empathize itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada observe, engage, dan immerse. Nah, di tahap pertama yaitu observe, kami mencari beberapa narasumber untuk mengetahui masalah-masalah yang mereka sedang hadapi. Kemudian yang kedua, engage, yaitu bagaimana kami mencari tahu masalah tersebut. Nah, contohnya kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber tersebut. Kemudian yang ketiga, immerse, yaitu kami memposisikan diri kami seperti orang yang sedang mengalami masalah tersebut. Dari sini juga kami, dari hasil wawancara itu kami juga membuat empathize map, itu untuk merumuskan masalah-masalah apa yang mereka sedang hadapi, seperti itu. Kemudian tahapan design thinking proses yang kedua yaitu define. Define itu artinya kita mendefinisikan masalah-masalah yang udah kita dapat di tahapan empathize yang pertama tadi. Nah, di sini kami membuat user persona yang mendeskripsikan seperti apa target pengguna dari aplikasi kami nantinya. Kemudian kami juga di tahapan ini juga kami membuat sintetis dari empathize map. Yang tadinya berupa empathize map, kemudian kami membuat sintetisnya supaya lebih jelas gitu masalahnya apa, nanti kami bisa mencarikan solusinya dengan lebih mudah. Dan yang ketiga itu kami membuatkan statement point of view. Artinya di sini di tahapan ini itu kita lebih berfokus lagi untuk mendefinisikan masalah-masalah tersebut, sehingga lebih jelas nantinya supaya tidak bingung ketika kami akan mendefinisikan masalah-masalahnya itu. Nah, ya untuk tahapan design thinking proses yang 3 yaitu ideation mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madi Septandira Saputra dengan NIM 2315101047. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ideation. Ideation. Yang pertama, penjelasan tahapan ideation. Tahapan ideation adalah proses menghasilkan ide dan solusi untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang. Yang kedua, how make we statement. How make we yang pertama yaitu tempat sewa kendaraan yang cepat dan aman. Di sini kita ingin pengguna
yang ingin menyewa kendaraan dan yang memiliki jasa renta kendaraan merasa cepat dan aman saat bertransaksi. Tidak menjangkau semua wilayah. Di sini kita ingin pengguna yang tidak memiliki yang di daerahnya tidak ada jasa renta kendaraan agar bisa menyewa di daerah yang lain atau sekitar daerahnya yang memiliki jasa renta kendaraan. Adanya penipuan dari penyedia jasa renta kendaraan secara online. Di sini kita ingin agar pengguna merasa aman saat melakukan transaksi. Kendaraan yang disediakan tidak sesuai. Di sini yang memiliki jasa renta sudah melampirkan foto dan bagaimana kondisi kendaraan tersebut agar pengguna yang ingin menyewa kendaraan tidak merasa dikecewakan. Sulitnya dalam berkomunikasi antara user dengan pemilik renta kendaraan. Di sini kita memiliki fitur chat agar memudahkan pengguna yang ingin menyewa kendaraan agar memudahkannya berkomunikasi dengan pemilik kendaraan. Jaringan kurang stabil. Tidak adanya tanggung jawab dari pemilik jasa renta kendaraan. Di sini kita ingin pengguna merasa aman saat menyewa kendaraan dari pemilik jasa renta kendaraan. Proses transaksi yang kurang sederhana. Di sini kita ingin agar transaksinya dipermudah dengan menggunakan m-banking atau melewati dari bank. Tidak tepat waktu. Di sini kita ingin agar saat menyewa kendaraan, saat mengembalikannya agar tepat waktu. Di sini kita memiliki notifikasi ketika lagi 1 hari kita menyewanya dan notifikasi dari aplikasi. Kendaraan yang disediakan kurang bervariatif. Di sini kita ingin yang mempunyai jasa renta kendaraan agar melampirkan semua kendaraan yang akan disewakan agar pengguna yang ingin menyewa kendaraan agar dapat memilih kendaraan mana yang ingin disewanya. Baik, selanjutnya ini merupakan video brainstorming dari kelompok kami. Kita akan menontonnya. Baik, sesudah kelompok kami melakukan brainstorming, kita mendapatkan fitur desain solusi. Yang pertama, fitur pilihan kendaraan dan harga. Fitur jangka waktu penyewaan. Fitur pemilihan lokasi penyewaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk memulai aplikasinya, tentunya kita harus start dulu. Nah, setelah kita di tampilan awal aplikasi, lalu kita untuk masuk aplikasinya kita klik masuk. Nah, lalu kita berada di tampilan login. Nah, di tampilan login ini kita bisa login melalui email, terus bisa juga melalui akun Google, dan juga bisa melalui akun Facebook. Nah, lalu bagaimana jika kita belum punya akun? Nah, jika kita belum punya akun, kita bisa langsung saja daftar atau register. Nah, setelah kita register, lalu email kita akan diverifikasi secara otomatis. Lalu kita langsung ke menu utama. Nah, lalu misalnya kita login namun kita lupa kata sandi kita. Nah, di sini kalau kita lupa sandi kita, kita harus memverifikasi email. Lalu kita masukkan di email. Setelah email kita diverifikasi, lalu nanti akan muncul pemberitahuan bahwa verifikasi diterima. Nah, setelah kita mereset kata sandi kita langsung ke
login kembali. Nah, lalu setelah kita login, langsung lanjut ke menu utama. Nah, di sini kami telah membuat flow daripada aplikasi kami, yaitu rental kendaraan online. Nah, pada tampilan awal di sini eh, berisi ucapan selamat datang dan logo aplikasi. Nah, untuk bisa login ke aplikasinya, kita perlu untuk mengklik masuk. Setelah itu, di sini eh, sudah tersedia berbagai cara untuk bisa login ke aplikasinya, baik itu melalui email, kemudian Google, kemudian akun Facebook, dan kalau kita tidak punya akun, kita bisa daftar. Nah, oke, misalnya lalu kita misalnya udah punya akun, lalu kita langsung mengklik di sini alamat email. Nah, lalu kita masuk. Nah, kita langsung ke beranda. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak punya akun atau kita user baru di aplikasi rental kendaraan online? Nah, di sini kita bisa mengklik daftar. Nah, setelah itu di sini kita telah disediakan berbagai macam cara untuk bisa daftar ke aplikasi Rekon, baik itu alamat email, kemudian bisa kita gunakan juga akun Google, kemudian kita bisa menggunakan akun Facebook. Nah, misalnya di sini kita menggunakan akun Google untuk daftar. Nah, kemudian kita misalnya kita di sini telah disediakan akun-akun Google kita. Lalu kita bisa mengklik di sini, kita memilih misalnya menggunakan akun Google yang kedua. Nah, setelah itu kita langsung diarahkan ke tampilan daftar untuk melanjutkan ke beranda. Oke. Nah, di sini telah muncul halaman berandanya, bahwa kita sudah tergabung atau terdaftar di aplikasi rental kendaraan online. Nah, di sini jika kita misalnya melupakan kata sandi kita, kita bisa mereset kata sandi kita. Nah, caranya dengan kita mengklik lupa kata sandi. Nah, setelah itu kita masukkan alamat email kita. Kemudian setelah kita memasukkan alamat email kita, kita bisa melanjutkannya ke verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, lalu muncul di sini keterangan bahwa jika akun kita telah mengirimkan kode verifikasi untuk melakukan riset kata sandi kepada kita gitu. Nah, setelah kita meriset kata sandi kita melalui Gmail, lalu kita bisa kembali lagi ke tampilan login. Nah, lalu kita bisa memasukkan alamat email dan kata sandi baru kita. Lalu kita bisa langsung masuk ke halaman beranda. Nah, jadi di menu beranda ini telah tersedia fitur-fitur yang telah disediakan di aplikasi. Yang pertama itu beranda, yaitu ya halamannya seperti ini. Kemudian di riwayat, nah misalnya kita telah menyewa, lalu di sini kita bisa mengecek riwayat kendaraan yang telah kita sewa, misalnya seperti ini. Nah, di sini baik itu deskripsi ataupun kapan kita terima daripada kendaraan yang telah kita sewa. Nah, kemudian di sini jika kita ingin menjadi penyedia di Rekon, kita bisa mengklik kontribusi. Nah, lalu kita bisa di sini memasukkan nama kita, kemudian foto kita, kemudian kita bisa mendaftarkan kendaraan kita, baik itu nama merek kendaraan kita, kemudian foto, dan kita bisa mengisi deskripsi kendaraan kita. Nah, kemudian di sini ada cek kendaraan. Nah, di cek kendaraan ini kita bisa mengecek kendaraan-kendaraan apa aja yang disediakan di rental kendaraan online atau Rekon. Nah, kita misalkan di sini kita mengecek mobil jenis mobil apa saja yang disediakan di rental kendaraan online.
Nah, di sini kita bisa, di sini telah disediakan atau telah ada daftar jenis mobil yang tersedia di rental kendaraan online atau Rekel. Nah, misalnya kita memilih sedan, jenis mobil sedan. Nah, setelah itu di sini misalnya sedan. Di sini kita dijelaskan apa sih mobil sedan itu. Nah, kemudian lalu di bawahnya itu kita bisa atau kita diperlihatkan atau ditampilkan daftar mobil-mobil yang tersedia, daftar mobil sedan yang tersedia di rental kendaraan online, misalnya itu BMW seri 3, kemudian BMW seri 5 maupun BMW seri 7. Nah, seperti itu. Kemudian di fitur saya di sini, di fitur saya ini kita bisa memasukkan nama kita, kemudian menambahkan foto kita, kemudian ada menu, kemudian ada profile, kemudian ada privasi daripada keamanan data kita, kemudian ada kita bisa memilih bahasa, ada riwayat dan bantuan. Nah, kita di sini juga bisa logout akun kita. Nah, pada tampilan awal ini berisi ucapan selamat datang dan logo daripada aplikasi Rekel. Nah, untuk bisa masuk ke aplikasinya, sini kita bisa menekan tombol masuk. Nah, lalu setelah itu muncul tampilan login. Nah, di sini kita dapat memasukkan alamat email untuk login, baik itu email, kemudian melalui akun Google ataupun melalui Facebook. Nah, kemudian jika kita belum mempunyai akun atau kita itu user baru, sini kita bisa mengklik daftar. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita misalnya untuk login tapi kita lupa sandi? Nah, di sini juga sudah tertera atau sudah berisi untuk mereset kembali sandi dengan mengklik lupa sandi. Nah, kita langsung aja misalnya login melalui email, lalu kita klik atau kita mengetik. Nah, setelah saya mengetik, lalu kita langsung login. Nah, di sini sudah terdapat tampilan atau menu utama daripada rental kendaraan online atau aplikasi Rekel. Nah, pada fitur-fitur ini juga tersedia kendaraan-kendaraan yang tersedia atau yang disewakan berupa jenis kendaraan sepeda motor, kemudian sepeda dan mobil. Kemudian juga di sini ada pemberitahuan kendaraan apa yang terlaris di Rekel. Kemudian di sini fitur-fiturnya ada riwayatnya, riwayat kita misalnya udah selesai daftar, di sini kita bisa melihat kapan datang atau deskripsi daripada kendaraan yang kita sewa. Kemudian ada fitur kontribusi. Nah, di fitur kontribusi ini misalnya kita mendaftar sebagai pelayan atau pelayanan sebagai penyedia rental kendaraan. Nah, kemudian ada di fitur cek kendaraan. Nah, di fitur cek kendaraan ini kita bisa mengecek kendaraan-kendaraan apa saja yang tersedia atau yang direntalkan di rental kendaraan online ini. Kemudian ada di fitur saya. Nah, di fitur saya ini kita bisa mengubah profil, mengubah bahasa, dan melihat privasi dan keamanan kita. Nah, langsung saja misalnya kita di sini ingin menyewa daripada kendaraan kita gitu. Nah,
kita misalnya ingin menyewa hari ini, ingin menyewa mobil. Nah, lalu kita klik mobil, kemudian di sini kita pilih lokasi yang kita inginkan. Pilih lokasi yang kita inginkan. Lalu kita klik isi pilih lokasi dan kita mau lokasi terdekat misalnya Singaraja. Nah, setelah kita masukkan lalu kita klik go. Nah, di sini sudah ada tampilan kendaraan-kendaraan yang tersedia atau yang direntalkan di daerah Singaraja gitu. Ada Toyota Avanza, ada Pajero, kemudian Gallardo, Supra, MK5, kemudian ada Pixis, Garuda 3, BMW M1, Mitsubishi L300, Grand Max, mobil carry, dan Agia. Misalnya kita di sini mau mobil pick up, yaitu merek Mitsubishi L300. Kita di sini mengklik. Nah, lalu di sini tersedia gambar daripada mobil yang kita sewa. Kemudian di sini deskripsi, baik itu pemilik daripada mobilnya, kemudian fotonya, kemudian alamat pemiliknya, dan deskripsi daripada kendaraan itu. Nah, kita klik sewa. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memilih kisaran waktu sewa kita. Di sini sudah tertera per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Nah, misalnya kita pilih 2 hari. Nah, setelah itu pilih kisaran waktu kita, misalnya pilih 2 hari. Nah, di sini 2 harinya itu 100.000. Nah, maka kita klik go. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk mengkonfirmasi. Nah, namun di sini kita belum mengisi metode pembayaran. Nah, lalu kita klik metode pembayaran untuk cara pembayaran kita. Nah, di sini di metode pembayaran telah tersedia berbagai macam cara, baik itu transfer bank dari 4 bank di Indonesia, itu transfer Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, ataupun Bank BNI. Kemudian melalui dompet digital ada melalui GoPay dan melalui Dana. Misalnya kita di sini mau memilih lewat transfer BRI. Klik. Nah, setelah itu dan setelah kita mengkliknya lalu kita ke konfirmasi. Sini kita bisa mengecek kembali kelengkapan daripada profil kita atau alamat, baik itu alamat kita, kemudian mobil yang kita sewa, kemudian total pesanan kita, ke metode pembayaran, maupun di sini sudah tersedia rincian pembayaran gitu. Di sini juga ada notifikasi bahwa mobil kita itu akan diterima pada hari Kamis 28 Januari. Setelah kita lihat udah lengkap, baru kita klik sewa. Nah, di sini tampilan nomor rekening dan foto ataupun nama dari pengguna. Setelah itu kita bisa menyalin nomor rekeningnya. Nah, setelah kita membayarnya, lalu kita langsung diarahkan ke tampilan sewa berhasil gitu. Setelah itu kita bisa mengklik lanjutkan untuk kembali ke menu utama. Nah, untuk mengecek kembali bahwa kendaraan yang telah kita sewa itu sudah benar-benar diproses, maka bisa kita di sini ke fitur riwayat. Nah, di sini kita telah disediakan kendaraan apa saja yang kita sewa. Nah, di sini kendaraan kita sewa itu yang tadi itu adalah Mitsubishi L300 pickup, baik itu deskripsi maupun opsi pengirimannya akan diterima pada hari Kamis 28 Januari. Lalu bagaimana? Apakah kita cuma akan menjadi rental doang? Nah, lalu bagaimana kalau kita bisa menjadi pelayan? Nah, di sini kita bisa mengklik kontribusi. Nah, di kontribusi ini kita bisa, karena kita sudah melengkapi profil kita, maka kita tinggal pilih metode pembayaran yang kita siapkan untuk user nanti. Nah, di sini kita bisa mengklik metode pembayaran. Nah, lalu kita misalkan pilih metode pembayaran yang kita inginkan, yaitu Bank BRI. Nah, kita masukkan nomor rekening kita, masukin nomor rekening.
Nah, setelah kita selesai memasukkan nomor rekening, lalu kita simpan. Nah, setelah kita pilih metode pembayarannya, lalu kita di sini ingin mendaftar kendaraan kita. Kita klik merek kendaraan. Nah, lalu kita masukkan merek kendaraan. Setelah itu kita masukkan foto kendaraan kita. Nah, setelah kita memasukkan foto kendaraan kita perlu juga mengisi deskripsi untuk kelengkapan data daripada kendaraan kita. Nah, masukkan deskripsi, setelah itu simpan. Nah, setelah di sini, setelah kita cek kembali udah lengkap, lalu kita klik di sini simpan. Nah, bahwa kita sudah mendaftar sebagai pelayan di aplikasi rental kendaraan. Lalu kita bisa kembali di sini. Nah, lalu misalnya kita ke fitur cek kendaraan. Nah, di fitur cek kendaraan ini kita bisa mengecek kendaraan-kendaraan apa saja yang tersedia di rekening. Nah, di sini ada mobil, ada motor, dan sepeda. Nah, di sini kita misalnya mau ngecek mobil. Nah, mobil apa saja di sini sudah tersedia. Ada mobil sedan, ada mobil jenis pick up, ada mobil jenis sport, ada mobil jenis off-road, maupun jenis mobil hatchback. Di sini misalnya kita ingin mengecek kendaraan jenis sedan. Setelah itu kita disediakan di sini semacam foto dari deskripsi dari foto daripada mobil sedan. Kemudian di sini juga ada deskripsi mengenai mobil sedan itu apa sih, kemudian spesifikasinya. Di sini juga kita di sini diarahkan. Nah, berikut beberapa mobil sedan yang tersedia di rekening. Nah, di sini ada BMW seri 3, BMW seri 5, BMW seri 7 maupun BMW M1 gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita misalnya untuk mengecek profil kita bisa mengklik saya. Nah, kita bisa mengklik fitur saya. Nah, di sini kita bisa melihat foto kita maupun nama kita. Untuk kelengkapannya kita bisa melihat di profile. Nah, di sini nama kita, kemudian nomor kita, alamat kita, kemudian kita atur alamat kita sebagai alamat kantor atau alamat rumah. Dan kita bisa di sini mengaturnya sebagai alamat utama. Setelah menurut kita udah lengkap, nah kita simpan. Nah, di sini juga kita bisa pilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, seperti itu.